Bu Nugi belum tahu memang untuk jadwal praktikumnya. Karena makanya sampai saat ini belum bisa menentukan kapan untuk praktikum. Gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mohon izin Ibu untuk Silahkan. untuk jadwal praktikum itu belum ada pemberitahuan dari laporan. Untuk sementara menyelesaikan dari KRS. Menyesuaikan dari akhir baik kalau begitu. Nanti insya Allah karena kuliahnya ini apa ya? Karena kebetulan Bu Nugi juga sedang studi, teman-teman juga butuh mata kuliah yang pengampunya saya. Jadi nanti bukan fleksibel juga ya. Nanti Mbak Afifa minta tolong dikomunikasikan apakah hari ini bisa praktikum apa tidak. Itu ya Mbak Afifa. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ibu. Baik. Oke. Ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Eh, eh, bukan saya saja ya, nanti ada Bu Ninin, ada Pak Safun begitu. Yang pertama ini ada assessment, ada physical fitness, ada balance. Ini insya Allah diisi Bu Ninin. Untuk RPS nanti akan saya bagikan ya, karena sampai hari ini saya belum bisa ketemu Bu Ninin untuk pembagian mata kuliah ini. Jadi nanti mohon ketika praktikum menyesuaikan dengan materi-materi yang disampaikan di RPS. Tetapi untuk pertemuan sekitar ini yang diomonginnya ya. Asesmen berarti ya tentang pengukuran berkaitan dengan apa yang harus diukur pada lansia. Physical fitness yaitu kebugaran, balance, keseimbangan, fungsi kognitif, ada mental health, ada metabolic syndrome, ada ADL, sexual activity, incontinency, ada exercise, dan spiritual. Begitu teman-teman. Tapi untuk itu ini adalah kontrak belajarnya seperti apa kalau untuk teori? Karena mengingat pasti jadwal praktikumnya akan padat begitu karena tanggal minggu pertama dan minggu kedua kan sudah kosong ya. Bagaimana ini enaknya teman-teman? Mohon komunikasinya. Di sini kan ada banyak PJMK ya, minta tolong. Di sini ada Azril, ada Mas Dwi, ada Naim, ada Afifa, udah, ada Nikita, ada Vela. Silahkan, bagaimana sebaiknya untuk mata kuliah geriatri? Sendiri-sendiri kah atau gabung di Zoom atau harus luring atau seperti apa? Tapi kalau untuk praktikum memang nanti sesuai dengan kelompoknya dan luring di kampus. Begitu. Nah, yang Bu Nuki tanyakan adalah kegiatan praktikumnya. Seperti apa? Mas Naim ada? Mas Azril? Ada Ibu. Nggih. Silakan. Sebaiknya gimana untuk teori geriatri ini? Apakah tetap mau dan berkenan online seperti ini atau wajib untuk apa ketemu luring begitu? Silakan. Bagaimana pendapatnya? Luring Di sini boleh. Mm-mm. Ya, kemungkinan silakan. kalau dari saya masih nggak masih berkenan Bu kalau online. Mm-mm. Tapi mungkin Mm-mm. sesekali emang Iya. perlu luring sih Bu kemungkinan. Mm-mm. Perlu luring dan ini kan jadwalnya sebenarnya hari Selasa
pagi dan siang ya. Kemungkinan untuk kelas pagi untuk angkatan 22, siang untuk angkatan 23 seperti itu nggih. Baik. Nggih, Bu. Eh, Tapi izin menyampaikan, Bu. nggih. Eh, Gimana? untuk dari Selasa itu kita untuk angkatan 23 jam Mm-mm. 12 sampai jam 1 itu ada mata kuliah AIK. Ika, itu harus ke AR Fahrudin. Iya, Ibu harus ke kampus, ke masjid. Oke. Oh, ke masjid. Nah, nanti kesepakatan saja ya, Mas, PJMK dan Mbak Aslep berkaitan dengan jadwal. Kebetulan ini kan hari Senin, Bu Nungki longgarnya hari Senin. Jadi alhamdulillah bisa kuliahnya hari Senin. Begitu. Tapi online gitu. Terus kalau bersama dengan Bu Nini nanti tolong jauh-jauh hari menyampaikan ke Bu Nininnya. Karena beliau juga nggak hanya di Visio, melainkan di PMP. PMP jadwalnya sedang padat-padatnya. Begitu ya. Baik, ada yang ditanyakan berkaitan dengan kontrak belajar sebelum Bu Nungki mulai materi selanjutnya. Deal ya. Nanti kalau ada apa-apa, jangan salahkan saya ya. Ini berkaitan dengan komitmen bersama ya, keputusan bersama ya. Ya, Baik, Bu. Baik Ibu. terima kasih konfirmasinya. Sebelum ke materi, ini ada beberapa timeline berkaitan dengan apa ya, hmm, capaian dari fisioterapi geriatrik. Bu Nuki tidak ingin menyebutkan antara angkatan 22 dan angkatan 23, melainkan ini satu angkatan ya. Karena nanti kalau misalnya ini angkatan 23, angkatan 22 pasti akan terjadi kesenjangan gitu. Ini pure kita belajar bareng-bareng, tidak melihat angkatan lebih tua ataupun yang lebih muda. Gitu, ini yang pertama. Terus yang kedua karena ini apa ya? Memang ada yang sudah terpapar, ada yang belum begitu. Nah, ini nanti makanya belajar barengnya di sini. Begitu. Di sini ada buku panduan. Panduan itu yang pertama ini fisioterapi geriatrik ini pertama kali. Nah, kemungkinan yang masih kita pakai adalah pengantar fisioterapi geriatri yang coklat. Teman-teman boleh order di toko oranye, toko hijau, toko kuning juga boleh, silahkan ya. Tapi eh, apa itu namanya? Ini memang terbatas ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman bisa belajar melalui ini. Itu. Terus Bu Nungki tadi sudah membagikan modul untuk kegiatan praktikum. Praktikum teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan pertama apa saja tugasnya, minta tolong dicatat ya Mbak Viva dan BJMK dan teman-teman yang lainnya. Begitu. Tugas pertama berkaitan belum kuliah kok udah tugas Ibu, begitu ya. Tugas pertama berkaitan dengan mata kuliah fisioterapi geriatri karena ini merupakan praktikum ya. Jadi teman-teman wajib mempunyai portofolio berkaitan pembahasan pada hari tersebut. Misalnya hari ini kita bahasnya tentang aging. Berarti untuk praktikumnya bahasnya tentang aging juga. Nah, pertama kali tentunya yaitu membahas tentang assessment in geriatric pasien, yaitu tentang instrumen-instrumen yang digunakan pada fisioterapi geriatri, ya, begitu. Oke, terus portofolio itu seperti apa bentuknya, formatnya seperti apa, begitu. Portofolio itu bisa eh, apa ya? Bisa dari rangkuman materi hari ini, bisa juga apa ya? Rangkuman review jurnal juga bisa, bisa juga eh, kegiatan yang dilakukan saat itu ketika melakukan mm, praktikum seperti itu, ya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tugas pertama. Baik, tugas pertama itu, tugas kedua adalah membuat media promosi. Media promosi ini berupa poster atau pamflet, ya, atau video pendek berdurasi 1 menit. 1 menit kepanjangan ya, 30 menit kelamaan, 30 detik ya. Jadi tugas kedua ini ada media promosi, bisa menggunakan leaflet, kedua poster, yang ketiga eh, video, video edukasi. Terus materinya apa, Bu? Ini, ini semua. Jadi nanti teman-teman bisa memilih, bukan memilih ya, semuanya wajib mempunyai media promosi berkaitan dengan semua materi ini. Begitu, ada yang ditanyakan untuk media promosi? Silahkan. Individu, tidak ada yang kelompok nanti tugasnya. Kecuali nanti yang community, yang kelompok. Mas Dwi, angkatan 22 ini berapa kelompok? Berapa kelas? 40 kelompoknya berapa? Jadi berapa praktikumnya? Oke. Angkatan 22 berapa kelas? 3. 3. Angkatan 22? 2. Nail sama Asril? 2 ya? Di sini Bu, untuk angkatan 23 itu ada 3 kelas Bu. Cuman yang ngambil mata kuliah ini cuma ada 26 orang Bu. Oh gitu. Oke baik, enggak apa-apa, enggak masalah. 26 sama 40 berarti sekitar 60-an ya. Baik. Sudah ya berkaitan dengan tugas ini media promosi bersifat individu. Boleh kok kalian itu menggunakan AI atau yang lainnya, asisten yang lainnya boleh, asalkan nanti tetap mengumpulkan tugas-tugas tersebut berupa soft file. Ya, hardnya nanti bisa dikumpulkan itu sesuai dengan tema komunitas teman-teman. Loh, gimana Bu maksudnya? Jadi nanti sebelum UAS, artinya setelah UTS, kita akan mengadakan kegiatan apa ya namanya? Posyandu lansia. Tidak hanya posyandu sih, kalian boleh terjun ke komunitas geriatri. Artinya apa? Teman-teman ini boleh ke geriatri yang hubungannya dengan misalnya ini apa itu namanya? Gria lansia di Wajak itu boleh, atau rencana tempat penelitian misalnya kalian ada di Gria Asih Lawang itu boleh. Artinya teman-teman di sana itu melakukan yang namanya aplikasi dari asesmen. Asesmen itu kan isinya tentang ini toh apa itu instrumen ya, dan edukasi ya. Boleh dari macam-macam materi ini boleh, tetapi tidak ke eh, musculoskeletal disorder ya, karena nanti akan apa ya, bersinggungan dengan materi muskulo seperti itu. Jadi untuk kegiatan community based rehabilitasi for elderly, teman-teman ini boleh mengadakan kegiatan-kegiatan itu berupa penyuluhan atau edukasi di komunitas geriatri, entah ibu-ibu PKK ataupun apa ya yang berhubungan dengan lansia. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan ini? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita langsung ke materi pertama. Mbak Viva ada yang ditanyain nggak? Kan agak ribet untuk yang komunitas geriatri.
Izin bertanya Ibu, untuk Ya. pengumpulan tugas-tugas ini berarti sebelum UTS. Ya, untuk konsep teman-teman, konsep komunitas geriatri itu sebaiknya sebelum UTS, tapi untuk aplikasi community elderly nanti setelah UTS. Jadi teman-teman mau bikin surat pengantar, mau ngapain di komunitas tersebut itu sebaiknya konsul. Seperti itu, nggih. Terus untuk tugas media promosi, karena kita setelah UTS mau promosi, sebaiknya setelah UTS ini harus segera diselesaikan. Ya, begitu. Cukup Mbak Afifah? Berarti memilih antara salah satu materi tersebut ya, Bu? Untuk komunitasnya, untuk kegiatan komunitasnya memilih salah satu tema. Ya, tapi kalau untuk leaflet dan poster atau media promosinya sebaiknya semuanya. Begitu. Kalau untuk portofolio berarti semuanya setiap kali pertemuan praktikum. Begitu ya. Baik, Baik Ibu, terima kasih. nggih, sama-sama. Baik, selanjutnya kita menginjak ke materi ya. Baik. Di sini siapa yang sudah tua? Belum ya. Belum ada yang tua. Oke. Ada yang sudah tua di sini? Belum. Oh, kalau nggak jawab berarti sudah tua semuanya ini. Belum ada Bu. Karena kupingnya budek, matanya rabun kayak gitu. Kayak gitu nggak sih? Enggak, Bu. Alhamdulillah masih sehat semua ya. Ya. Jadi kalau apa geriatri itu apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri geriatri. Penurunan kemampuan aktivitas fisik. Contohnya apa Mbak Bin? Biasanya kalau lansia itu yang awalnya jalannya bisa lebih cepat, treatmentnya ini ada penurunan lebih lambat. Lebih Atau lambat. dari sisi fisik seperti wajah sudah mulai berkerut. Hmm, baik. Apalagi dari aktivitas fisik meliputi muskuloskeletal ya. Terus kemudian dari sisi integumen begitu terdapat banyak kerutan gitu. Terus apa lagi? Dari kesehatannya Bu, kayak pendengaran, penglihatan, cara bicara gitu Bu. Cara bicaranya kenapa Mbak kalau lansia itu? Menurut saya lebih ngepot Bu, lebih kayak lebih cepat gitu loh tempo. Kadang lebih cepat temponya, kadang lebih lambat temponya gitu Bu. Itu nadanya atau tempo? Apa ya? Apa kata-katanya? Atau seperti apa? Tem Klarifikasi aja. temponya Bu. Terus juga kayak untuk apa memorinya Bu, memorinya lebih kadang lebih pendek, jangka memorinya lebih pendek. Demensia. Demensia apa itu? Hmm, jangka panjang atau jangka pendek? Seperti itu ya. Baik. Ada demensia, ada gangguan muskuloskeletal, terus integumen, terus apa lagi? Yang lain. Ya, Mbak? Postur tubuhnya. Postur tubuhnya lebih ke mana? Ke ngapain gitu. Kenapa kok postur? Posturnya mengarah ke diri, jadi dia lebih lembut daripada yang seharusnya. Oke, mengaruh ke apa sih kalau postur? Mengaruh kepada tulang, terus juga. Oke, berarti lebih mengaruh ke keseimbangan, koordinasi, seperti itu ya. Baik, ada lagi selain integumen dan sistem saraf pusat, integumen muskulo, apalagi? Psikologisnya, Bu. Psikologis. Psikologisnya seperti apa kalau lansia? Skema- Yang emosionalnya
lebih emosional gitu, Bu. Mudah tersinggung gitu. Oh, gampang tersinggung, aduh. Berarti cewek-cewek zaman sekarang itu cenderung geriatrik ya, karena cenderung apa ya, mudah tersinggung seperti itu. Karena ini ya, emosional psikologisnya ya. Baik, terima kasih. Terus apa lagi? Masih banyak yang belum. Mungkin untuk perempuan menopause, Bu. Ya, betul. Ada dari segi fisiologis dan hormon. Ya, penurunan fungsi fisiologis dan hormon ini salah satunya ya memang ke arah ke menopause-nya. Ya, artinya infertil. Begitu. Terus apa lagi? Kalau dari usia bisa nggak, Bu, untuk geriatri? Di atas Ya, enam jelas puluh bisa. tahun begitu? Jelas bisa. Ya. Namanya juga geriatri. Nah, ya, di mana usia geriatri itu fokusnya memang dari usia 60 tahun ke atas, ya. Baik, Alhamdulillah. Ini tadi teman-teman sudah banyak sekali gambaran ya berkaitan dengan penuaan gitu. Tetapi sekarang kita akan belajar tentang proses menuanya, ya. Di sini pasti sering ketemu lansia kan ya, atau ada mbah-mbahnya, tetangganya itu yang sudah lansia. Pasti ada. Nah, dari sini kita akan lihat seperti apa sih proses menua itu. Kok ujuk-ujuk nggak mungkin dong yang kita ketahui itu langsung tua, langsung ujuk-ujuk keriput seperti itu. Mohon izin sebentar. Baik, mohon maaf. Hmm, baik, tadi adalah proses penuaan itu dimulai dari mana toh? Apakah ujuk-ujuk ketemu langsung keriput, langsung tua, langsung ompong, langsung nggak bisa aktivitas atau seperti apa? Mohon maaf lagi.
Mohon maaf sekali, ini terkait kelulusan mahasiswa profesi, jadi harus segera diselesaikan. Mohon maaf ya. Tadi sampai di proses menua, nggak mungkin kita itu ketemu orang tua itu mereka langsung tua, langsung keriput begitu. Kecuali memang kita ketemu mereka dalam kondisi yang sudah keriput, sudah ompong, ataupun sudah mengalami proses-proses penuaan seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Tetapi lain halnya, hal tersebut ini mereka melalui seperti halnya saya. Saya itu juga melalui proses tumbuh keilmuan teori fisiologi dari IPG, ilmu perkembangan gerak, pastinya teman-teman paham ya. Kalau dari proses hidup itu mulai dari meringkuk, terus kemudian gerakan ekstensi lagi dan kembali ke fleksi lagi. Itu adalah fisiologis dari perkembangan gerak tubuh itu seperti itu. Dari yang fleksi, kemudian ekstensi dan akan kembali ke fleksi kembali, ya. Seperti halnya kalau kita ikut pengajian itu pasti kalau lansia itu dekat dengan yang warnanya putih. Berarti dekat dengan kain kafan, misalnya seperti itu, ibaratkan. Di mana kalau sudah dekat dengan kain kafan ditandai dengan rambut mulai memutih. Hal-hal yang bersifat netral, bersifat tidak ada segi apanya ya, eh, egois naik turun seperti itu. Nanti ada psikologi lansia yang berhubungan dengan hal tersebut ya. Terus kemudian dari mimik wajah yang dulu ketika muda berseri-seri, nah sekarang menjadi apa? Seperti pucat misalnya, seperti mengkerut, seperti itu contohnya. Nah, pada siang hari ini yang kita bahas adalah proses terjadinya menua itu tidak hanya seperti yang kita lihat, melainkan dari sistem fisiologis tubuh. Kenapa kalau skripsi, kalau penelitian itu yang diutek-utek adalah fisiologi terus begitu. Karena fisiologi yang membuat mereka tua, membuat sel-sel mereka tua dan mati itu adalah salah satunya adalah proses fisiologis tubuh yang dibantu proses metabolisme sehingga terbentuklah dari apa yang kita lihat ya. Oh, ternyata kalau kulitnya keriput dari segi integumennya berarti sel-sel kulitnya sudah mulai mati, tidak bisa kencang lagi ya. Di mana kulit ini ada selnya yang menarik pipi ini untuk tetap senyum. Nah, itu enggak ada. Selnya sudah mati. Seperti halnya juga sel-sel rambut kita. Sel-sel rambut ini ada yang berubanan enggak sih yang di sini ini? Alhamdulillah, ini Gunung itu ada uban, tapi nggak banyak. Nah, berarti ini mendekati juga. Ya. Ada yang ubanan, itu adalah bentuk dari sel-sel rambut kita ada yang rusak. Dari hal kecil, seperti kuku kita. Kuku ini kok tumben, biasanya 2 minggu sekali ini tuh potong kuku. Tapi kok ini nggak potong. Nah, ini menjadi kecurigaan bahwasannya metabolisme tubuh kita bermasalah. Ya. Nah, fisiologi tubuh ya tentu saja ya siapa yang memotori kalau bukan sistem hormon dan sel tubuh kita ya. Terjadi disequilibrium, turunnya enzimatik yang dibentuk oleh mtDNA. DNA kita itu yang membentuk ya sel-sel kita begitu. Sampai terbentuknya progres dari sel-sel baru. Kalau udah tua sel-sel barunya apa? Salah satunya adalah seperti metastase. Nah, kenapa kok lansia atau yang sudah tua itu terjadi banyak kanker ataupun yang bersifat ganas. Nah, karena ini salah satunya yang memanajemen tubuh lansia itu tidak maksimal. Salah satunya fungsi sel tadi. Nah, fungsi sel yang pertama itu pembentuk tubuh ya. Salah satunya adalah DNA. DNA kita itu yang bentuknya seperti rantai.
di mana setiap sel itu punya rantai tersebut begitu ya. Dan perlu diingat, proses-proses itu mulai melambat ketika usia 30 tahun ke atas ya. Seperti sunnah Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad hidup selama 63 tahun. Itu sudah menjadi gambaran bahwasanya 60 tahun itu menjadi patokan terjadinya lansia, bukan terjadinya kematian. Kalau kematian usia berapa aja bisa, tetapi untuk menuju penuaan itu melewati usia 60 tahun. Terdiri dari dua suku kata, geros dan nomos. Geros itu adalah ilmu pengetahuan dan geros itu adalah penurunan fisiologi tubuh lansia, di mana disebut ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penuaan pada orang, begitu ya. Kalau kita ngomongin hormon, pasti kita akan ngomonginnya tentang DNA. Tapi siapa yang pencipta hormon itu adalah salah satunya, melalui apa prosesnya? Yaitu melalui proses biokimia kehidupan, ya. Di mana lansia itu banyak sekali proses metabolisme yang membludak, di mana tubuh itu tidak dapat membendungnya. Misalnya seperti tekanan darah tinggi yang terus dan dalam tempo waktu yang panjang. Ini siapa penyebabnya? Siapa yang mengatur tekanan darah itu sampai tinggi terus sehingga berefek ke psikologis lansia, yaitu sering marah, sering depresi, gangguan tidur, dan macam-macam. Itu adalah salah satu reaksi biokimia dari proses metabolisme, di mana tubuh lansia ini tidak bisa dimanajemen lagi. Contohnya, sistem kardio yang nanti efeknya adalah ke PJK, jantung koroner atau tekanan darah tinggi. Ini salah satunya adalah reaksi kenapa lubang arteri ini akan dipenuhi oleh plak-plak. Di mana kalau lansia itu pokoknya dibantu dengan metabolisme yang baik. Metabolisme yang baik itu akan dibantu dengan cara perbaikan sistem, yaitu pengambilan oksigen yang baik. Artinya yaitu aerobiknya bagus di tubuh. Artinya apa? Berarti orang yang hidup itu diberikan kesempatan untuk olahraga, untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Ya, ini adalah reaksi biokimia. Kalau misalnya ini arteri pembuluhnya ini tidak dibersihkan dengan salah satunya metode aerobik ya. Nah, ini plak-plak ini ya akan tetap ngumpul gitu. Karena arteri kita itu kalau masih muda sekarang fleksibel. Masih bisa belok sana, belok sini, bahkan masih bersih. Beda dengan usia 30 tahun ke atas, di mana sudah terjadi plak-plak atau penumpukan plak di arteri atau vena. Ini harus kita antisipasi dari sekarang. Makanya teman-teman itu kalau mager itu berbahaya banget dari segi kardiovaskulernya. Nah, yang bisa dideteksi pada pasien geriatri itu pertama adalah tentang peradangan. Tahu nggak sih peradangan? Peradangan itu salah satunya tanda gejala inflamasi. Ada tumor, dolor, kalor, rubor, fungsiolesa. Ya, makanya kalau sudah lansia itu biasanya terdiagnosisnya kalau nggak asam urat, diabetes, penyakit metabolik, dan penyakit apa lagi? Kardiovaskuler. Ya, ini ada kanker, ada nekrosis, itu adalah efek-efek yang Bu Nungki ceritakan tadi, bahwasanya terjadi metastase ya karena salah satunya adalah metabolisme yang tidak sesuai dengan jalurnya ya. Dan yang kedua adalah melambatnya. Jadi proses perbaikan jaringan atau perbaikan sel itu akan semakin melambat, bukan semakin cepat. Bukannya semakin, kalau sudah tua itu bukannya semakin cepat, tapi semakin melambat. Seperti postur. Postur itu ketika muda tegak. Nah, ketika lansia, dia akan kembali ke fleksi kembali. Ya.
Teori yang dianut banyak sekali nanti ya, pasti Bu Nuki banyak cerita. Jangan bosan-bosan atau malah tidur ya. Teori yang dianut pasti ada teori biologis, ada sosiologis. Biologis itu berhubungan dengan teori yang Bu Nuki sampaikan tadi, salah satunya dengan DNA, proses metabolisme, dan sebagainya. Teori sosial, bagaimana lansia ini berinteraksi dengan yang lainnya. Makanya di geriatri itu nggak mungkin geriatri itu harus hidup sendiri. Tetapi di lapangan terjadi banyak ya. Kalau lansia itu hidup sendiri, bahkan terlantar gitu ya. Genetik, ini ada teori genetik clock, teori mutasi somatis, dan biomolekuler. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang ini terkait dengan proses-proses penuaan. Ya, genetik clock, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Error, somatic teori. Ada biomolekuler. Nah, biomolekuler ini adalah tadi yang Bu Nuki ceritakan bahwasanya semua makhluk hidup yang di bumi ini yang hidup itu di fisiologi tubuhnya itu melalui proses biokimia. Biokimia itu bukannya khusus obat ya, tidak, melainkan apa yang menjadi metabolisme tubuh itu nanti dipelajari di biologi molekuler. Baik dari apa yang kita makan, benda yang masuk di mulut sampai dia dikeluarkan akan dibahas di proses biokimia. Akan berefek apa ke darah, akan berwarna apa ke urin. Seperti halnya sama, apa yang terjadi di tubuh ketika sudah menjadi tua, ya. Begitu. Salah satunya adalah peran dari DNA ini. Kenapa kok kulit bisa tua? Salah satunya adalah peran dari DNA ini ya, sehingga terjadi kematian sel, di mana sel tersebut tidak bisa mempertahankan permeabilitasnya, sehingga banyak sekali cairan yang hilang, sehingga kulitnya apa? Kulitnya mati, kulitnya tidak mulus lagi. Itu adalah terjadinya proses kematian jaringan dari sel kulit. Begitu. Biokimia ada mitokondria dan sel, ini yang Bu Nuki ceritakan berkaitan dengan sel-selnya itu fungsinya untuk apa, dia harus bertugas seperti apa, apalagi sel imun lansia itu akan turun. Nah ini tugasnya dia. Mitokondria, mesin yang menciptakan tenaga dengan mengendalikan proses biokimia. Jadi ketika kita bersyukur, ketika kita berdoa, itu mitokondria kita juga ikut berdoa. Ajaklah mereka itu, hei mitokondriaku tetaplah hidup. Jadi seperti itu. Jadi saya itu sering bertemu dengan lansia, walaupun dia nggak tahu dengan mitokondria itu seperti apa, selnya itu seperti apa. Tapi saya mengajarkan bahwa bersyukur itu ayo mengajak seluruh tubuh kita untuk terus bersyukur, mengajak tubuh kita untuk beribadah. Ini adalah yang sering saya sampaikan di Gria Husnul Khotimah, karena di sana itu banyak sekali lansia yang sudah nggak punya keluarga, sudah dibuang, intinya seperti itu. Kalau bukan tubuhnya yang diajak bersyukur, diajak berdoa, siapa lagi? Gitu ya teman-teman. Dipakai oleh inti sel untuk menciptakan proses kimia kehidupan untuk endotermik. Nah, endotermik ini adalah salah satu membuat inti sel di tubuh kita ini tetap hidup dan regenerasi. Maka apa efeknya jika dia tidak regenerasi? Terjadinya penuaan dini, di mana tubuh kita itu penuh dengan karbon dioksida. Contohnya apa? Ini terjadi ini bukan seperti film-film Bonjamin apa itu yang dia lahirnya tua terus muda, itu beda ya. Kalau terjadi endometrik ini, ntar
ketika dipakai inti sel untuk menciptakan proses kimia kehidupan untuk reaksi endotermik. Endotermik itu terjadinya di tubuh, salah satunya untuk menciptakan eh, agar reaksi-reaksi itu endotermik itu dia tempatnya di dalam, tujuannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak seperti itu ya. Jadi ketika kita masih muda, masih produktif, itu kita usahakan untuk tetap menjaga tubuh kita ya. Teman-teman yang usianya masih 20 tahun itu sebaiknya melakukan aktivitas-aktivitas yang apa ya? Yang intinya memperbaiki tubuh begitu. Yang berfaedah. Contohnya dengan melakukan exercise atau melakukan yang sekarang sedang tren yaitu jogging ya. Itu harus dilakukan. Begitu. Paling tidak jalan kaki selama 30 menit ini sudah sangat membantu sel-sel kita untuk tetap regenerasi, membangun endotermik yang tujuannya untuk mempertahankan sel dan DNA kita tetap baik-baik saja ketika kita tua. Makanya tidak heran orang Singapura, orang Thailand, atau orang yang negaranya sudah maju, benuanya sudah maju-maju itu, mereka mengutamakan olahraga karena olahraga adalah investasi jangka panjang. Kita sekarang olahraga, tapi bermanfaatnya 20 sampai 25 tahun ke depan, begitu. Tidak hanya 1 atau 2 hari ke depan, gitu. Mungkin ini agak apa ya, banyak cerita ya. Ini yang Bu Nugi ceritakan tadi, ini ada autoimun. Kenapa kok imun apa ya? Lansia itu sering mengalami autoimun, di mana ini terjadi mal apa ya? Mal anatomis. Biasanya imun itu asal darah putih itu akan melindungi tubuh. Nah, ini ketika terjadi pada lansia, sel darah putih ini akan menyerang sehingga menyerang dirinya sendiri. Jadi kemungkinan besar lansia itu akan gampang sakit begitu. Bisa disebutnya dengan autoimun karena ya tadi penuh dengan karsinogen tubuhnya atau karbon dioksida gitu ya. Teori radikal bebas. Nah, ini yang sering yang Bu Nugi disampaikan terjadinya oksidasi. Bagaimana contohnya oksidasi itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman pernah makan apel, terus dibelah toh, itu warnanya merah. Tadinya warnanya hijau sih apelnya ini. Setelah kena udara, kemerah-merahan. Itu namanya oksidasi. Sama halnya kita, tubuh kita tidak bisa mengantisipasi radikal bebas yang menempel di tubuh kita. Akhirnya apa? Terjadi oksidasi, penuaan dini, misalnya seperti itu. Kerusakan fungsi sel, misalnya terus gampang sakit, gampang flu, itu adalah bentuk dari radikal bebas yang aktif di tubuh kita. Ya, baik mungkin itu ada yang ditanyakan terkait dengan teori fisiologis terjadinya lansia. Jangan-jangan pada tidur ini. Oh, Alhamdulillah masih stay semuanya. Ini mudeng nggak apa yang belum diceritakan? Azril gimana Azril?